Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devni Gia Putri dengan NPM 2478272 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk menu penugasan mata kuliah Jaringan Komputer 3, tepatnya di modul 6.2.7 paket tracer, yaitu Investigate NAT Operation. Sebelumnya saya sudah download file paket tracernya di sini, langsung saja kita buka. Pilih tampilan dokter lebih dahulu ya, supaya permudah praktikumnya. Nah, di sini saya sudah mengisi user profile saya. Mungkin langsung saja kita masuk ke praktikum ya. Seperti biasa, di sebelah kanan ada topologi, sebelah kiri ada instruksinya. Yang pertama ada addressing table yang berisi nama-nama device-nya dan interface serta IP address dan prefix-nya. Lalu di praktikum ini memiliki 3 objektif fase atau tujuan praktikum. Yang pertama, di part pertama itu kita akan investigate NAT operation across the internet. Lalu di part kedua kita akan investigate NAT operation across the internet. Oh, yang pertama intranet, yang di part 2 internet. Lalu di part 3 itu conduct further investigation. Kita baca skenario-nya terlebih dahulu. As a frame travel across a network, the MAC address may change. IP address can also change when a packet is forwarded by a device configured with NAT. In this activity, we will investigate what happened to IP address during the NAT process. Jadi, skenarionya itu saat sebuah frame melewati jaringan, MAC address dapat berubah. IP address juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasikan oleh NAT. Nah, di dalam aktivitas ini kita akan menyelidiki apa yang terjadi pada IP address selama proses NAT tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke interaction. Instruksi di part pertama yaitu investigate NAT operation across the internet. Step 1. Wait for the network to converge. It may take a few minutes for everything is in the network to converge. You can speed the process up by clicking fast forward time. Coba kita klik fast forward. Sudah hijau semua sih ya di sini. Kita masuk ke step 2. Generate an HTTP request from any PC in the central domain. Switch to simulation mode and edit the filters to show only HTTP requests. Simulation mode and edit the filters. Edit filters to show only HTTP requests. Oke, kita edit filter. Kita lihat di sini yang sudah terchecklist HTTP ya, sesuai instruksi. Di sini juga sudah HTTP. Lalu kita open the web browser of any PC in the central domain. Central domain. Pilih PC manapun. PC 1 Surabaya. Web browser.
Kita klik ini. Kita klik ke minimize the browser window. Now ini. Click capture forward until the video is over day 1 or day 2. Click on the most recent video in the event list. Record the search at destination IP address. Hingga video berada di atas D1 atau D2. Oh, berarti R2. Klik pada video terbaru di daftar. Catat alamat IP sumberkan tujuan. Destination IP address. Ini destination IP-nya. Ini search. Ini IP. Ini source. Ini destination. Oke. To what device do those addressing belongs? Alamat tersebut memiliki perangkat apa saja? Oke. Berarti perangkatnya itu semua PC sama R4 ya. Quick capture forward until video is over. R2 record the search destination. Others in the outbound packet. Sampai ke R2.
Oh, udah ke R2 ya tadi. Berarti to what device to this addressing belongs. Outbound paket. Oke, di sini source IP-nya 64.100.100.3, destination IP-nya 64.100.200.1. Setelah itu, login to R2 from the CLI using the password class to enter privileged access and issue the following command. Passwordnya class. Kita show run input tool. Kita lihat di sini IP NAT pool R2 pool. Webinar itu R20 6400.100.3, 6400.100.1, netmasknya 255, 255, 255, 224, IP NAT insert source-nya list1 pool R2 pool. The address come from the NAT pool R2 pool. Click capture forward until the video is over R4. Record the source and destination IP address in the outbound packet. Ini tadi udah di R4 ya. Outbound di sini source IP-nya 64.100.103, destinya 172.16.03. To device to choose addressing belongs. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, source IP-nya 64.100.103, destinasi IP-nya 172.16.03. Untuk the first address-nya itu dari R2 pool di R2, lalu untuk brand server.pka itu untuk alamat kedua. Capture foreign device over brand server PKA, record the source and destination TCP port address in the outbound segment. Sampai ke brand server PKA. Oh ini ke situ. Oke, kita lihat TCP port. Portnya 80 ya. Lalu destination portnya 10.1025. Ini. On the both R2 and R4 run the following command and match the IP address and port record above the correct line of output. R2.
show IP not translation something. CP bisa lokalnya selalu ini. Oke, coba sekarang kita ke R4. Di sini sarapannya titik 80, sarapannya 10.25. Oke. What do the instead of IP address have in common? Apa kesamaan dari IP address lokal tersebut? Kesamaannya itu file-file yang ada, file-file tersebut digunakan atau diperuntukkan untuk penggunaan pribadi, sama-sama untuk pribadi. Did any private address cross the internet? Apakah ada IP address pribadi yang melewati internet? Jawabannya tidak. Click the reset simulation button and remain in simulation model. Reset simulation mana? Very modest. Reset simulation. Oh ini. Oke. Tadi part kedua. Investigate not operation across the internet. Generate and highway radius computer into home office. Oke, sekarang kita ke home office. Kita pause dulu. Type the URL. Klik home office PC ya. Capture for the video is over where record the inbound source destination IP address and outbound source destination IP address.
Lihat di sini. Dia masuknya atau source-nya dari 192.168.0.101 dan 64.100.100.2. Terus keluarnya itu dia di 64.104.223.2 dan 64.100.100.2. Itu untuk PC dan R2, terus WRS dan R2. Klik capture forward until video is over to record the source and destination IP address to the outbound packet sampai ke R2. Di sini. Nah, ini. Oke. Sudah tadi yang itu sekarang sampai ke R2. Oke, jadi R2. Di sini terlihat bahwasanya IP 64.104.223.2 dan 10.10.10.2 itu yang merupakan WRS ya, dan juga central server.pka-nya. On router 2, run the following command and match the IP address and port record above the correct line of output. Kita lihat di sini. 4104.232 dan 10. Oke. Return the real-time mode. Did all of the web page appear in the browser? Kita kembali ke real-time. Apakah semua halaman web muncul di browser? Misalnya, ya muncul ya, coba kalau yang di PC. Oh ya, muncul juga ya ternyata. Part 3, conduct further investigation. Experiment with more packet, both HTTP and HTTPS, and answer the following question. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin di sini saya akan menjawab ya. Langsung saja kita jawab. Do the NAT translation table grow? Apakah
dan NAT translation table itu terus bertambah besar? Jawabannya iya, karena seiring dimulainya percakapan baru itu akan ada entry tambahan terus. Does WRS have a NAT pool of address? Apakah WRS memiliki kumpulan NAT address? Jawabannya itu tidak, karena ia menggunakan IP address yang sama untuk semua perangkatnya. Is this how the computer in the classroom connect to the internet? Apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Jawabannya hal ini bergantung pada infrastruktur kelas atau kampusnya ya. Di mana cara mudah untuk memeriksanya itu dengan menggunakan situs seperti http://whatsmyip.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas itu menggunakan IP address yang sama atau tidak. Why does not use for column of address and port? Mengapa NAT itu menggunakan 4 kolom address dan juga port? Jadi jawabannya, kolom-kolom tersebut itu mencantumkan address global internetnya, lalu address lokal internet, address lokal eksternal, dan address global eksternal. Where are the network are inside global and inside lokal, di mana letak jaringan-jaringan tersebut di dalam global dan lokal. Oke, jawabannya itu address lokal internal itu berada di LAN dalam setiap domain, lalu address global eksternal itu berada atau berasal dari tautan WAN ke internet dan juga intranet. On which device are NAT service operating? What do they have in common? Layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja? Lalu apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Itu jawabannya layanan NAT itu beroperasi di WRS, R2, dan R4. Lalu untuk perangkat apa? Kesamaan apa yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut itu sama-sama semuanya menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan IP address yang dapat dirutekan gitu. Jadi sudah selesai di praktikum kali ini, tidak ada comparison, cukup kita identifikasi saja ya, sesuai instruksi sudah selesai. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.